Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Muslimin dari program studi Tadris IPS kelas 1A dengan NIM 12111141225. Di sini saya dengan maksud untuk menyelesaikan program studi saya dengan mata kuliah landasan pendidikan IPS oleh dosen pengampu saya, Bapak Nurdiansyah MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang tema landasan filosofis pendidikan. Baik, agar tidak memperpanjang mukadzimah, saya akan menjelaskan tiga aspek, yaitu apa itu landasan filosofis pendidikan, yang kedua aliran-aliran filosofis pendidikan, yang ketiga landasan filosofis pendidikan di Indonesia. Baik, pengertian landasan filosofis pendidikan itu terbagi menjadi tiga kata, yaitu landasan, filosofi, maupun pendidikan. Landasan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat diartikan juga sebagai alas atau dasar atau tumpuan. Istilah landasan dapat diartikan juga sebagai pondasi. Nah, pondasi atau struktur bagian paling bawah dari suatu konstruksi. Nah, konstruksi yang dimaksud bukanlah bangunan, tapi bangunan yang dimaksud adalah pemikiran secara logis. Sedangkan filosofi, kata filosofi terbentuk dari dua kata bahasa Yunani, yaitu philo yang artinya cinta dan sophos yang artinya kebijaksanaan. Nah, yang dimaksud filosofi itu adalah pemikiran dengan cakupan yang kompleks dan terkadang sulit dimengerti. Filosofi adalah pandangan dunia yang sistematis. Banyak pandangan bahwa filosofi adalah dasar dari segala ilmu. Tujuan dari filosofi untuk memperdalam keilmuan tersebut maupun pemahaman tersebut. Nah, yang termasuk dari pendidikan adalah hakikat pendidikan adalah humanisasi. Nah, apa sih yang dimaksud dari humanisasi tersebut? Nah, maksud dari humanisasi adalah dimaknai sebagai upaya memanusiakan manusia. Posisi manusia di sini adalah sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Humanisasi pendidikan adalah proses pendidikan yang ditujukan untuk pengembangan potensi-potensi anak didik sebagai manusia seutuhnya. Nah, berarti kita mendapatkan kesimpulan dari perihal-perihal tersebut bahwa dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa landasan filosofis pendidikan adalah asumsi filosofis yang dijadikan titik tolak dalam rangka studi dan praktek pendidikan. Melalui studi pendidikan akan diperoleh pemahaman tentang landasan pendidikan yang akan dijadikan titik tolak praktek pendidikan. Dengan demikian, landasan filosofis pendidikan sebagai hasil studi pendidikan tersebut dapat dijadikan titik tolak dalam rangka studi pendidikan yang bersifat filsafat. Nah, saya akan di sini akan menjelaskan tentang bersifat filsafat. Apa sih bersifat filsafat itu? Nah, maksud dari bersifat filsafat adalah anggapan maupun gagasan dan sikap batin yang paling dasar yang dimiliki oleh orang ataupun pandangan-pandangan masyarakat maupun atau pandangan kehidupan gitu. Nah, jadi kita beralih lagi ke yang kedua, itu adalah aliran-aliran filosofis pendidikan. Nah, di sini menurut Gandhi itu 2011 ada 9 jenis aliran-aliran filosofis pendidikan. Yang pertama, filsafat pendidikan idealisme. Yang kedua, pendidikan realisme. Yang ketiga, filsafat pendidikan pragmatisme. Yang keempat, filsafat pendidikan eksistensialisme. Yang kelima adalah filsafat pendidikan prokrafisme. Yang keenam, filsafat pendidikan esensialisme. Yang ketujuh, filsafat pendidikan perennialisme. Yang kedelapan, filsafat pendidikan rekonstruksisme. 9, filsafat pendidikan rehavorisme. Nah, yang 9 itu bagaimana sih? Nah, baik, saya akan menjelaskan. Itu adalah filsafat pendidikan idealisme, merupakan suatu aliran ilmu filsafat yang mengagungkan jiwa. Nah, dari dalam sebuah pekerjaan ketika kita tidak menyukai pekerjaan itu dan akhirnya kita mengundurkan diri. Itulah sebagai contohnya. Yang kedua adalah filsafat pendidikan realisme. Merupakan aliran filsafat yang memandang bahwa dunia materi di luar kesadaran dan sebagai suatu yang nyata dan penting untuk dikenal dengan menggunakan kemampuan intelektual yang dimiliki manusia. Contohnya bagaimana? Yaitu menanamkan pengertian lebih penting dari hafalan, pelajaran, maupun sekolah, maupun peraturan negara. Filsafat pendidikan pragmatisme adalah aliran filsafat modern yang lahir di Amerika akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Filsafat ini cenderung lebih banyak mengabaikan hal-hal yang bersifat metafisik tradisional. Contohnya kebenaran tentang mengenai neraka. Itu adalah contoh dari hal tersebut. Yang keempat adalah filsafat pendidikan eksistensialisme. Diarahkan untuk mendorong setiap individu agar mampu mengembangkan semua potensinya untuk pemenuhan diri.
Contohnya bagaimana? Eksistensialisme mengatakan keberadaan manusia berdasarkan pada eksistensinya. Lanjut kita ke yang kelima, filsafat pendidikan prokrafisme. Itu adalah aliran prokrafisme lahir di Amerika akhir abad ke-19. Menjelang awal abad ke-20, teori pendidikan ini, prokrafisme ini dipengaruhi oleh filsafat pragmatisme. Seperti hal yang saya jelaskan tadi, pragmatisme lahir pada abad ke-19 juga menjelang awal abad ke-20. Sama dengan prokrafisme. Nah, apa sih yang dimaksud dengan prokrafisme? Menolak pendidikan yang bersifat otoriter, menolak penekanan atas disiplin yang keras. Lanjut ke filsafat pendidikan esensialisme. Kerap diungkapkan sebagai reaksi kedua terhadap prokrafisme tahun 1930-an. Yang berdiri sekolah-sekolah berbasis agama seperti sekolah Muhammadiyah, pondok pesantren maupun sekolah-sekolah Katolik maupun seperti Kristen. Seperti itu. Filsafat pendidikan rekonstruksisme. Itu adalah yang ke-8, berasal dari kata rekonstruk yang berarti menyusun kembali. Itu seperti anak sekolah dan pendidikan itu sendiri dikondisikan oleh kekuatan budaya dan sosial. Filsafat pendidikan behaviorisme yang ke-9, atau aliran perilaku adalah filosofis dan psikologi yang berdasarkan atau proposisi bahwa semua dilakukan dalam organisme termasuk tindakan, pikiran, perasaan dapat dan harus dianggap sebagai perilaku. Nah, yang dimaksud dari hal tersebut adalah evaluasi berdasarkan perilaku yang dilihat. Baik, saya akan melanjutkan dari perihal tersebut. Itu adalah landasan filosofis pendidikan di Indonesia bagaimana? Landasan filosofis merupakan salah satu dasar yang harus dipegang dalam pelaksanaan pendidikan berkenan. Dengan itu, secara nasional, pandangan hidup bangsa adalah Pancasila, berlandaskan pada Pancasila dan diarahkan untuk membentuk manusia Indonesia yang berpancasila. Nah, dari hal tersebut, ada nilai-nilai dasar di dalam sosial budaya Indonesia yang berkembang meliputi 4. Itu adanya kesadaran ketuhanan maupun keagamaan, adanya kesadaran untuk memecahkan masalah bersama, adanya kesadaran gotong royong maupun tolong menolong, adanya kesadaran tenggang rasa dan tegak selera. Nah, bagaimana nilai-nilai dalam sosial budaya di Indonesia? Nah, saya akan menjelaskan maksud dari 4 tersebut, itu adanya kesadaran ketuhanan maupun keagamaan, adanya pengakuan dan kekuasaan di luar diri manusia yang mengarahkan rahmatnya, yang mengagunkan rahmatnya ilahi maupun ketuhanannya. Yang kedua adalah adanya kesadaran untuk memecahkan masalah. Ya, suatu pemikiran yang terarah secara langsung untuk menentukan solusi atau jalan keluar untuk suatu masalah yang spesifik. Seperti musyawarah contohnya. Yang ketiga, adanya tindakan tolong-menolong. Nah, tindakan tolong-menolong adalah suatu menguntungkan orang lain yang membutuhkan lebih daripada diri sendiri. Yang terakhir adalah adanya rasa tenggang rasa maupun tepas selera. Nah, inilah yang paling terakhir adalah suatu sikap yang mencerminkan menghargai dan menghormati orang lain melalui ucapan, perbuatan, dan tingkah laku. Di dalam gagasan bangsa kita mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik, filsafat pendidikan Pancasila menentukan arah pendidikan. Filsafat pendidikan Pancasila dijadikan landasan filosofis dalam menentukan tujuan pendidikan nasional. Lalu, filsafat pendidikan merupakan dasar dalam merencanakan dan menyusunkan kurikulum tentunya. Filsafat dan tujuan pendidikan menyatukan segala hal yang upaya pendidikan sehingga merupakan suatu komunitas bagi berkembangan dan kemajuan pendidikan di akhir bermuara kepada pencapaian tujuan nasional. Nah, itu adalah beberapa hal yang saya sampaikan. Jika seandainya ada kesalahan maupun khilafan, saya meminta maaf karena saya masih dalam proses pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.